Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Hasna hari ini di JIH Podcast dalam rangka podcast Rumah Sakit JIH Purwokerto. Nah, pada hari ini memperingati Hari Gizi Nasional ke-64 yaitu tanggal 25 Januari kemarin. Hari ini narasumber kita sangat luar biasa yaitu Dr. Juri spesialis gizi klinik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi. Sehat, Dok? Nah, alhamdulillah sehat. Oke, nah sahabat JIH, dalam rangka Hari Gizi Nasional ini, tema Hari Gizinya adalah MPASI kaya protein hewani cegah stunting. Nah, dengan slogannya MPASI berkualitas untuk generasi emas. Nah, ada beberapa pertanyaan nih buat Dr. Juri. Nah, untuk yang pertama nih, Dok, dari website IDAI ini kan ada, saya bacakan dulu ya, Dok. Kebutuhan energi dan nutrisi anak hingga usia 6 bulan dapat tercukupi oleh pemberian air susu ibu atau ASI saja. Pemberian MPASI dapat diberikan apabila ASI saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan bayi usia sekitar 6 bulan. Nah, dari sini kira-kira MPASI itu atau makanan pendamping ASI yang paling baik diberikan kapan nih, Dok? Oke, baik. Udah betul ya, berarti tadi awal itu memang paling bagus adalah pemberian ASI karena gizi paling lengkap, rendah risiko alergi, dan juga bonding antara ibu dan anak sangat bagus ya. Terus kalau mau pakai MPASI atau makanan pendamping, baiknya kapan? Sebetulnya rekomendasi ketika mulai 6 bulan itu sudah paling betul ya. Tapi ada beberapa kondisi khusus, kita harus mempertimbangkan apakah MPASI harus dipercepat nih. Contoh yang pertama, nomor 1, biasanya para ibu jangan lupa untuk selalu periksa ke posyandu, nimbang berat badan bayinya. Terus ngisi tuh kartu menuju sehat KMS-nya ya. Di situ kita pantau dari 1 bulan sampai bulan ketiga pertumbuhan bayinya gimana itu. Kalau dia sesuai dengan target kira-kira sekitar 600 gram ya per bulan ya, atau lingkar kepalanya juga sesuai dengan pertumbuhan sesuai usia anak, kita mungkin bisa aman ya, bisa mulai nanti mempertimbangkan di bulan ke-5 atau ke-6 mulai latihan untuk MPASI-nya. Tapi pada 3 bulan pertama bayi kok beratnya nggak nyampe dengan target pertumbuhannya, terus juga mulai terlihat di bulan awal, bulan pertama atau kedua, atau mulai ada diagnosis dari dokter ya, dari dokter umum, dokter anak maupun saya dokter gizi, bahwa ada kemungkinan bisa mengalami keterlambatan pertumbuhan. Nah, itu bisa kita mulai di bulan keempat atau bulan kelima MPASI-nya. Tapi perhatian lagi nih, sayangnya kita harus juga menilai pencernaan dari anak. Pencernaannya mampu nggak selama minum ASI-nya gimana dia? Sering gumuh atau enggak? Kemudian, tapi ada hubungannya, gumuh itu ada hubungannya dengan positioning atau postur anak saat setelah menyusui ya. Apakah sering, mungkin ada yang suka anaknya habis disusuin terus diajak main, digendong-gendong atau mungkin langsung direbahin. Itu meningkatkan kondisi untuk reflux atau gumuh pada anak. Makanya dilihat kemampuan anak dalam mencerna. Kalau dia hampir 100% setiap ASI yang diberikan terserap, berarti pencernaannya bagus tuh. Kita mulai latihan. Latihannya juga balik lagi sangat halus, mulainya ke bubur saring ya, atau pure lah kalau bahasa internasional pure. Jadi benar-benar sangat halus dan mulai satu jenis bahan makanan dulu. Iya, kita kenalin dulu satu. Dan ketika mulai untuk menaikkan berat badan, diutamakan tadi udah betul hewani. Kenapa kita lagi campaign ini tentang protein hewani? Selain protein hewani yang naik, kalau kita pakai hewani ada lemaknya juga. Nah, itu kita dapat 2 jenis makronutrien, tinggal ditambah karbohidratnya. Baru kita pantau selama pemberian MPASI, latihan di jumlah, di jenisnya, sama nanti di toleransinya. Toleransi anak yang bagus itu berarti anaknya nggak kembung, nggak begah, nggak sering buang angin, atau nggak reflux, gumuh atau muntah setelah diberikan itu. Jadi variasinya sangat luas, makanya kalau ibu ragu mungkin boleh diperiksakan dulu deh. Konsultasi dulu. Iya, konsultasi dulu, kita lihat kondisi ini sebenarnya kondisi umum, mungkin kekhawatiran ibunya aja, atau memang udah mulai harus dikhawatirkan nih. Jadi kita mulai bikin programnya, apa yang mau kita lakukan sampai prediksinya sampai anak ini usia ke bulan-bulan selanjutnya. Gitu. Oke, nah itu sahabat JIH mengenai MPASI kapan sih mulainya. Nah, biasanya nih, Dok, ada yang tanya, untuk awal MPASI ini sebenarnya kalau pada anak-anak usia 6 bulan gitu ya, Dok ya, apakah porsinya itu 50% dengan ASI atau berapa persen nih, Dok? Nah, kalau untuk komposisi sebetulnya
ASI ketika ibu mulai 6 bulan, ibu periksa dulu nih ASInya, jumlahnya sama nggak dengan awal menyusui. Walaupun pasti akan berkurang, tapi ibu udah bisa nilai nih. Ada ibu yang mungkin sebagai seorang pekerja ya, jadi mungkin dia pengen segera awal mulai kerja. Orang kerja pasti ada stresnya dong, punya beban kan. Nah itu sangat pengaruh psikis itu terhadap produksi ASI. Nah ibu mulai evaluasi nih, jumlah ASInya banyaknya seberapa nih. Mungkin biasanya selama 4-5 bulan terakhir masih bisa sampai 500 cc sehari. Nah itu berkurang kan. Terus ibu bisa nilai kekentalan atau viskositasnya ya, ASInya udah sangat encer atau belum. Terus pantau anaknya, dia kenyang nggak. Kalau dia minum ASInya, kok habis minum ASI nanti minta lagi. Jadi mungkin volumenya doang yang banyak ASInya, tapi kualitasnya menurun. Cuman anak itu kan nggak bisa ngomong, dia cuman bisa feelingnya aja. Dia masih ngerasa belum kenyang, ya dia akan minta lagi. Nah, makanya ibu lihat dari situ. Kalau mulai ASI itu tidak mengenyangkan, berarti banyakin MPASI. Tapi lihat tadi, pantau dulu anak toleransi dengan MPASI-nya ya. Terus boleh juga ibu mulai menggali informasi di keluarga dari riwayat alergi apa nih. Memang tidak selalu terjadi ya, tapi yang namanya risiko alergi, risiko itu kan kemungkinan kejadiannya meningkat kalau ada risiko. Nah itu ibu mulai memperhatikan di keluarga ada riwayat apa, atau ibunya sendiri mungkin tahu ada riwayat alergi atau intoleransi. Jadi bedanya alergi dan intoleransi dengan kalau alergi, dengan sedikit masuknya bahan makanan tertentu atau zat tertentu itu menimbulkan gejala. Nggak harus gatel ya, anaknya banyak muncul lendir, anaknya perutnya kembung, begah, atau diare. Itu salah satu tanda intoleran, itu tanda alergi. Tapi kalau intoleransi spesifik dengan jumlah tertentu muncul gejala. Jadi mungkin coba 2-3 suap baru deh muncul misalnya anaknya kembung, begah, buang angin terus-menerus sampai diare. Nah itu kita mulai curiga intoleransi. Nah kalau intoleransi bisa kita atur dengan komposisi ya, jumlahnya kurangin, komposisinya dirubah dengan bahan yang lebih tidak intoleran, dan juga anaknya dilatih bertahap karena tetap aja anak ini masih masa pertumbuhan yang sangat cepat. Jadi sel ususnya akan berubah juga. Makanya ada satu masa dia aman-aman aja konsumsi. Kalau alergi namanya kita lakukan nanti desensitasi ya. Kita berikan sensitasi atau paparan berulang dari bahan yang kita curigai alergi sampai dia benar-benar hilang alerginya, atau ditunda dulu kalau alergi tadi bisa mengganggu pertumbuhan. Itu kita tunda dulu aja, kita ganti bahan lain yang lebih aman. Nah, tinggal kondisi anaknya nih, dia beratnya sesuai atau dalam tumbuh kejar. Jadi kita bikin program dari situ. Oke, nah itu sahabat JIH ya. Nah tadi dokter juga menjelaskan kalau misalkan untuk pengenalan awal nih dok, untuk MPASI itu biasanya diberikan satu jenis makanan dulu. Nah ada yang bilang nih, di awal dicoba dengan sayuran saja atau buah-buahan saja supaya anak tuh nantinya jadi suka sama sayuran sama buah. Itu bener nggak dok? Apa harusnya seperti apa nih dok pengenalan awalnya? Nah ini debatable ya sebenarnya ya. Mau sayuran mau buah, sebenarnya mereka sama-sama mengandung serat. Kalau anak yang kita lagi mau naikin beratnya, serat itu justru pilihan bukan yang pertama. Yang pertama kita konten anak ini bisa dipenuhin apanya dulu. 3 jenis gizi utama ya, karbohidrat, lemak, dan juga protein. Itu dulu dipenuhin. Serat kita pilihin adalah serat yang membantu dia bisa fermentasi bakteri usus sama proses buang air besar. Jadi kita mau utamakan tuh seratnya yang serat larut air. Jadi contohnya kayak gimana? Contohnya itu, mohon maaf ini, kalau kita makan bentuknya saat dikeluarkan itu sudah berubah. Jadi kayak tomat, wortel, labu siam, atau labu sekalian, itu adalah serat yang larut air. Jadi mudah diolah juga sebenarnya, dilunakkan. Tapi kalau serat-serat yang tidak larut air, contohnya kayak sayur berdaun, apapun itu malah risiko menjadi anti nutrisi ya, menghambat penyerapan zat gizi. Ada risiko untuk frekuensi buang airnya akan berubah karena anak itu memang butuh serat, tapi jumlahnya nggak bisa banyak dan juga jenisnya harus diatur. Kalau dia ternyata terlalu banyak serat malah jadi sembelit atau konstipasi, rubah. Tapi rubahnya macam-macam ya, kita lihat nanti perubahan fesesnya seperti apa, perubahan jadwal buang air besarnya seperti apa ya. Apakah butuhnya probiotik biar mencernanya lebih bagus, atau seratnya langsung kita kurangin. Jangan lupa biasanya sama jumlah air. Jadi dia udah minum ASI nih boleh, tapi tetap boleh masuk air tambahan. Nanti sesuai dengan berat dari anak. Kalau yang boleh masuk tuh hanya air putih ketika makan nih dok, hanya boleh air putih atau
boleh sambil misalkan makan terus sambil minum susunya dua atau apa gitu, boleh nggak, Dok? Nah, kalau memang tadi misal ASI udah nggak bisa mencukupi kebutuhan dia, kita main dengan MPASI. Tapi MPASI anaknya masih belum bisa sesuai dengan target. Biasanya kita akan tambahkan formula yang biasa kita tahu ya. Nah, susu formula baiknya tidak bergabung dengan zat gizi utama, jadi dari makanan asli gitu. Karena ada beberapa susu formula dengan kandungan serat yang justru agak menghambat. Tapi manfaat lainnya ada. Nah, terus yang kedua, susu formula itu biasanya padat rasanya, kental ya, viskositasnya tinggi. Itu cepat memberikan rasa kenyang. Kalau anaknya malah jadi minum susu dan ambil makan, cepat kenyang, kita tunda. Jadi ada. Terus yang kedua, ini juga apa? Biar volume di perutnya tidak cepat tinggi dan anak tidak mudah untuk gumoh. Pada usia anak di bawah 1 tahun, penutupan katup bagian atas lambungnya memang belum sempurna, masih tahap pertumbuhan. Jadi makanya tadi saya bilang kalau habis dikasih susu atau kasih makan minum, anak jangan langsung diajak main, apalagi digendong-gendong tinggi. Itu resiko untuk reflux ya makanannya. Makanya positioning anak juga penting. Tapi baiknya memang makanan asli dulu, real food, makanan yang dimasak. Baru kalau kurang 1 atau 2 jam ketika isi lambung mulai turun, kita tambahin. Jadi saat makan bagusnya memang hanya air putih. Itu pun kita berikan hanya 1-2 suap sebelum makan, hanya untuk membersihkan saluran cerna aja. Jadi biar anaknya nggak kering, cuman karena anak nggak bisa ngomong, kita berikan dulu. Dia mulai makan, setelah itu baru diberikan. Jadi jangan, kadang ada yang suka biar cepet didorong pakai air. Iya. Makan minum gitu ya, Dok? Nah, airnya itu bisa meningkatkan volume di lambung. Jadi cepet penuh duluan. Nanti makanannya berkurang. Oke. Ya, Dok. Mengenai protein hewani nih, Dok. Seberapa penting sih, Dok, protein hewani ini menunjang untuk mencegah stunting? Yes. Jadi protein hewani, kenapa kita dorong protein hewani? Kita mungkin makan lauk ya. Tapi tidak semua mungkin ingat bahwa sumber lauk itu ada 2 ya sebetulnya kan, hewani dan nabati. Termasuk ya sayur mayur sebenarnya. Tapi kalau kita bicara protein, kalau kita mau bandingin mana protein hewani bagus atau protein nabati lebih bagus, kita nggak bisa pilih. Semua punya positif dan negatif, punya kelebihan dan kekurangan. Tapi kenapa sekarang kita bilang nggak protein hewani? Karena ternyata sebagian besar orang Indonesia, terutama yang kelas menengah ya, orang kelas menengah itu ternyata lupa menambahkan protein. Dan mungkin paling mudah biasanya ditambahkan hanya telur. Nah, sedangkan tidak semua anak bisa makan telur dalam jumlah banyak. Atau di fase awal kehidupan mungkin dia belum toleransi dengan baik dengan lemak dan juga proteinnya telur. Kalau hewani, lebih bagusnya nomor 1, zat besinya paling cepat diserap. Kita bilang bioavailability ya. Jadi penyerapannya, hubungan sel kita dengan zat besinya, dengan ionnya itu sangat mudah diserap. Nah, yang kedua, protein hewani itu proteinnya sendiri di tubuh kita pemecahannya lebih mudah dan juga lebih banyak macamnya yang bisa dirubah dari protein hewani. Karena protein itu kan sebenarnya bentuk besarnya dipecah jadi asam amino. Asam amino itu protein yang molekulnya lebih kecil. Saat di dalam tubuh akan dirubah jadi macam-macam jenis protein lagi, termasuk dalam produk darah, mungkin hormonal, enzim, itu semua banyak yang dari protein. Nah, makanya kenapa kita pilih hewani? Ternyata selain konsumsinya rendah, kita juga banyak butuh untuk kebutuhan harian ya. Nah, kalau belum bisa memenuhi hewani atau anak masih belum bisa banyak hewani, mungkin volumenya yang diganti. Setiap makan nggak harus banyak. Jadi sedikit-sedikit dulu tapi tetap ada gitu ya, Dok? Iya, kadang ibunya kan makannya dikit banget, Dok. Oke, nggak masalah kalau menurut saya makan sedikit, tapi frekuensi makannya berapa kali nih? Jangan-jangan disamain ke orang dewasa, cuma 3 kali. Kenapa anaknya makan 5-6 kali dengan volume lebih dikit? Anaknya tidur, oke, dibantu kita rubah jam tidurnya. Jadi tidur siangnya nggak masalah. Anak itu tidur normal karena dia jam tidurnya itu untuk menunjang metabolismenya, untuk pertumbuhan. Jadi memang dia butuh tidur, tapi gimana kita yang bikinin program hariannya dia. Jadi template itu orang tuanya yang tentukan. Jadi anaknya akan ngikutin. Cuman memang butuh waktu. Jadi mungkin ibu-ibu atau bapak dan ibu nih, tapi susah anaknya. Saya setuju. Saya punya anak 2 dan beda banget ya kebiasaannya, karakternya beda. Dan memang ya itulah tanggung jawabnya orang tua kan. Kita harus gimana caranya lebih kreatif ya bikinnya. Mungkin anak sekarang dan setiap generasi anak beda. Mungkin saya dulu dibesarkan beda saya caranya.
mungkin bentuknya beda, penyediaannya beda. Itu kita mulai deh mix and match dengan kehidupan. Jadi mungkin anak nggak harus bentuk makanannya dari real food, tapi bentuknya nggak harus yang kayak ayam dipotong gitu doang. Coba deh dikombinasi dengan dicacah, dibentuk. Mungkin anaknya sukanya nugget, tapi diganti nuggetnya bikin sendiri. Sehat gitu ya, Dok. Sehat, Lebih padat lebih gizi. yes, dengan kualitas gizi yang lebih terjamin, tapi bentuk bisa kita miripin sama yang dia suka. Itu ya, sangat banyak macamnya, dan bahkan sekarang kan kelas online untuk masak MPASI aja ada ya dari chef-chef gitu. Itu udah sangat membantu deh, informasi zaman sekarang luar biasa. Oke, Dok. Nah, mengenai protein nih, Dok, banyak mungkin ibu-ibu, apakah misalkan protein hewani itu yang bagus? Kadang kan ada tuh yang carinya tuh salmon impor, daging impor gitu. Atau sebenarnya dari lokalan itu juga sudah cukup bagus untuk mencegah stunting? Oke, kalau tadi saya harus impor dan lain-lain, itu adalah pilihan. Kita nggak harus dari yang luar. Sebenarnya jumlah dulu deh kita penuhin. Susah nggak? Oke, orang tuanya bisa nyediain sesuatu yang mahal paling bagus, tapi masuk nggak? Waktu disuapin masuk nggak ini makan? Kalau nggak, kita pikirin dulu ke habit anak, kebiasaan anak. Dia mulai bisa menerima apa yang dibikinin orang tuanya, disediain makan, punya jam makan teratur, jumlah porsi yang tetap, itu jauh lebih penting daripada kita bingung masalah makanan. Makanan tinggal beli. Tapi yang susah yang nggak bisa kita beli adalah kita membiasakan anak untuk makan teratur. Itu susahnya bukan main. Iya, saya setuju. Bahkan kalau yang datang ke poliklinik biasanya ini nggak mau, Dok, dia picky. Oke, dia sekarang picky, tapi kita bisa latih dong, bertahap nggak apa-apa. Setiap anak akan punya kebiasaan masing-masing, dan orang tuanya akan lebih tahu dengan kebiasaan anaknya. Kalau datang ke saya kan saya akan ya paling kita lihat anak, apalagi anak yang udah mulai bisa bicara, kita akan lihat perubahannya, dia karakternya seperti apa, deh kita ikutin. Tapi kalau orang tua dia hidup bersama 24 jam nih, dia akan tahu, ya ikutin aja karakter anaknya. Punya anak 3 beda-beda itu sangat normal, ya kita ikutin. Cuma repotnya mungkin dinyediainnya ya, punya anak 3 kebiasaannya beda, mau makannya beda. Ya kita kan yang milih mau punya anak ya. Jadi ya udah kita bikin gimana caranya anak tetap masuk, gizinya terjamin. Sama satu lagi, selalu pantau berat badannya sama jadwal imunisasi. Imunnya tetap harus dilatih dong, walaupun pematangan imun banyak lewat pencernaan, tapi ada beberapa syarat imun itu bisa aktif, termasuk dengan imunisasi. Nah, gitu sahabat JH, luar biasa sekali topik kita pada pagi hari ini ya. Nah, gini Dok, mungkin ini sudah di ujung podcast kita, kira-kira mungkin dari Dokter Jogi ada tips untuk mencegah stunting buat ibu-ibu yang sedang punya anak yang sedang MPASI nih, Dok. Oh iya. Apa nih, Dok? Mungkin pencegahannya, apakah pencegahannya dimulai dari anak lahir atau mungkin ketika ibu hamil itu sudah bisa dicegah? Baik, malah mulai sekarang pencegahan stunting kita mulai dari remaja yang mulai menstruasi. Karena remaja ini kan akan jadi seorang ibu nanti. Kita bekali dulu infonya. Karena sebagian besar remaja di Indonesia itu ternyata kurang teredukasi bahwa semasa menstruasi banyak zat gizi yang harus dipenuhi untuk meningkatkan kembali produksi darahnya, minum airnya, bahkan kondisi tertentu yang harus dipersiapkan sebelum dia menjadi orang wanita usia subur ya. Ketika dia sudah tahu nih apa yang harus dilakukan, stunting itu apa sih? Kadang stunting aja belum tentu tahu ya. Mereka tahu stunting itu nggak naik berat, padahal sebenarnya nggak cuma nggak naik berat ya. Bahkan itu berefek terhadap perubahan imunnya, anak jadi sering sakit dan lain-lain. Nah itu kita kasih tahu lagi bahwa nanti ketika hamil pemenuhan gizinya mulai loh, karena napungnya itu ketika dia mau memutuskan untuk hamil atau menikah. Kita screeningnya itu screening pranikah, termasuk kesuburannya dan juga penilaian terhadap kesehatan dasarnya ya sebelum menikah ya. Jadi ada screening pranikah. Dan juga orang Indonesia kadang itu sukanya itu habit kayak mepet, jadi mau apa-apa siapin mepet deh. Ternyata sekarang 3 bulan pranikah ada screening dulu, dan iya, karena tujuannya adalah biar setiap individu yang memutuskan memiliki keturunan itu nggak cuman mau aja, tapi mampu itu sehat. Jadi ketika dia mulai mau hamil dan bahkan sudah hamil, ANC ke dokter obgyn atau minimal ke bidan. Jadi mulai tahu ada risiko apa nih selama hamil, kita beresin dulu sebelum muncul gangguannya. Terus pemenuhan gizi tiap trimester, kadang suka lupa.
Jadi makannya secukupnya, udahlah yang penting masuk dulu. Oke, beratnya naik kok Dok, iya naik, tapi yang naik janinnya atau ibu? Yang kita targetin naik itu berat janin. Ibu akan naik karena dia butuh cadangan untuk nanti persiapan menyusui atau energi saat menuju persalinan. Sudah mulai ibunya nih menuju ke persalinan, kita ingetin lagi nanti anaknya mulai ASI eksklusif ya. Nanti mulai timbang berat ya. Itu kita ikuti terus sampai nanti persalinan kita ingetin lagi. ASI eksklusif, nanti persiapan ibunya yang ASI, bahkan mungkin sampai ke kesehatan ibunya yang ada yang takut nanti beratnya nggak balik lagi. Terus beberapa metode pengasuhan anak yang alami itu malah sama-sama saling sehat, anak sehat, ibu sehat gitu. Itu kita bertahap selalu kita masukkan infonya. Jadi bahkan mulai dari remaja yang mulai masa subur ya, mulai dia menstruasi. Menstruasi ternyata jauh hari gitu ya Dok, sudah harus mempersiapkan. Ternyata nggak ketika anak lahir, bahkan dari remaja sebelum menikah pun dari mulai awal menstruasi itu sudah mulai harus dipersiapkan untuk cegah stunting anaknya. Gitu ya, Dok. Makanya kalau yang udah sekarang sudah mulai punya anak, gimana pencegahan stuntingnya? Kalau sudah mulai MPASI, lihat MPASI-nya seberapa banyak yang masuk. Karena ada yang sih bikinnya udah banyak, iya yang masuk seberapa. Iya. Yang penting yang dikonsumsi oleh anak dan juga hasil buangnya ya, BAB yang anak. Oke, wah luar biasa sekali sahabat JIH. Terima kasih sekali Dokter Jori. Temanya yang luar biasa sekali, materi yang sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Nah, Dokter Jori ini berpraktik juga di Rumah Sakit JIH Prokto. Kapan nih Dok prakteknya Dok? Saya di Senin, Rabu, Jumat itu jam 10 pagi sampai jam 12 siang, terus jam 6 sore sampai jam 8 malam. Terus kalau Selasa sama hari Kamis saya jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Terus Sabtu Minggu bisa pagi tapi harus appointment harus Oh iya Dok ya. Oke, nah sahabat JIH nih bisa mengkonsultasikan masalah gizi dari mulai anak-anak juga bisa ya Dok ya. Nah itu dari mulai anak-anak sampai dewasa, sampai mungkin lanjut usia, atau mungkin ada yang kondisi-kondisi khusus nih, misalkan diabetes, hipertensi dan lain sebagainya, bisa dikonsultasikan masalah meal plan kepada Dokter Jori gitu ya. Oke sahabat JIH, terima kasih sekali. Saya akhiri podcast kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.